Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman Pusba? Jumpa lagi di episode kali ini bersama International Internship. Ya, dalam episode kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan beberapa program yang telah kami sepakati bersama International Internship. Jadi di hari ini kita mendapat tamu dari International Internship, Experience Manager Mr. Dave Sipayung, yang akan kami ajak berbincang-bincang seputar program Bahasa Indonesia yang kami laksanakan di Pusat Bahasa. Dan pagi hari ini juga ditemani oleh Miss Rumonda Bulan Lubis yang juga sebagai instruktur BIPA di Pusat Bahasa. Selamat pagi, Dave. Selamat pagi, Ma'am. Should I call you Mr. Dave or only Dave? Dave's fine. Okay, Dave. How are you? Baik. Baik. Hujan akhir-akhir ini di Medan, Ya, tapi benar. I'm staying dry. Jadi bagus. Miss Monda, apa kabar? Oh ya, baik sekali, very Okay. good. Yeah, it's really nice to have this podcast with Pak Dave or Dave. Okay, Yeah. yeah. So Okay. excited about this topic. Ya, oke. Jadi teman Pusba, di ujung tahun 2024, Pusat Bahasa telah menandatangani MOU dengan International Internship yang berkenaan dengan pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, di mana peserta ataupun partisipan yang mengikuti program ini adalah mahasiswa dari Deakin University Australia. Jadi untuk menggali lebih jauh apa yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini, di awal tahun 2025 ini, saya akan bertanya sedikit atau berbincang sedikit atau berdiskusi sedikit dengan Dave, ya. Dave, boleh memperkenalkan diri sedikit saja kepada teman Pusba, apa itu International Internship and how do you cooperate in that program? Terima kasih, Ma'am Roma. Halo teman Pusba, saya Dave, Participant Experience Manager dari International Internships. Kita sangat senang berada di sini kerjasama dengan Ma'am Roma dan juga Kak Monda. This is our first collaboration, dan International Internship sudah beroperasi sejak lebih dari 15 tahun, Ma'am Roma dan Kak Monda, dan kita adalah Work Integrated Learning Provider. Artinya kita menyediakan atau memfasilitasi program pengembangan profesionalitas mahasiswa dari universitas-universitas di Australia dengan organisasi ataupun perusahaan yang ada di Indonesia. Misi kami adalah menciptakan pengalaman yang meaningful, yang bisa mendorong para mahasiswa untuk bertumbuh sebagai pribadi dan juga to kick off their career. Jadi banyak dari mahasiswa yang mungkin belum punya exposure di bidang yang mereka pelajari, kemudian mendapatkan exposure di bidang itu, tetapi kemudian dengan konteks Indonesia yang internasional. Jadi begitu mereka kembali, mereka sudah punya banyak modal untuk mengawali karirnya, gitu. Ya, jadi That's very good. ya, kemarin yang datang dari Deakin University ada 3 orang, ya kan? If I'm not mistaken, Joe, Zoe, Jared, and Naomi. Yeah, Yes. Zoe, Jared, and Naomi. Yes. And today they are still learning bahasa with Miss Nurul, Miss Nina. Miss Nina. And Miss Nina. Oh, Miss Nina. Okay. Ya, untuk program Deakin Language Internship sendiri, kita berpartner dengan BIPA dan dari Pusba USU, dan juga salah satu organisasi yang bergerak di bidang literasi. Jadi this is a team internship program that combines menggabungkan elemen belajar bahasa Indonesia, tetapi kemudian masih ada project element di mana mereka mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari di kelas
kelas ke real life setting gitu. Jadi nanti mereka akan ada kontak juga dengan masyarakat seperti guru, orang tua, anak-anak di perpustakaan. Jadi belajarnya komplit gitu, holistik. Oh iya. Totally ada 21 orang kemarin ya, Dave, yang datang. Betul, 21 orang. betul, 3 Bu. di sini. Jadi selebihnya mereka belajar di mana, Dave? Kita kebetulan di Medan ada 2 program yang berjalan bersamaan. Ada program Deakin Language Internship dan ada juga Environmental Internship Programs. Untuk Environmental Internship Program ada 18 mahasiswa yang datang, dan itu tersebar di beberapa NGO yang memang lokal di Medan. Oh. Menarik ya. Jadi kalau international internship atau II ya, mungkin kita sebutnya biar lebih mudah. II ini ada di kota mana saja kalau demikian? Kita sebutnya hubs gitu ya. Paling besar hubnya ada di Jakarta, tapi kemudian kita juga ada beberapa program custom yang seperti ada di Medan, ada di Bandung, di vicinity of Jakarta, jadi kayak yang dekat-dekat seperti Tangerang, Bekasi, dan ada juga beberapa program yang memang kita lebih jauh lagi seperti kemarin ada di Bali, ada di Samarinda. Jadi we're still looking to expand our reach. And that's something very exciting karena kita rasa Indonesia deserves untuk benar-benar dikenal lebih jauh lagi oleh para mahasiswa asing. Ya. Tapi yang kemarin ada juga dibuka kesempatan untuk mahasiswa USU untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam program ini ya. Jadi sebelum kira-kira mungkin sebulan yang lalu ya sudah ada flyer ataupun pengumuman yang disebarkan ke fakultas, ke prodi bagi mahasiswa yang ingin ikut berpartisipasi dalam program yang kurang lebih 3 minggu ya, Dave. Ya. 1 bulan. 1 bulan mereka bisa mendaftarkan diri ya kan. Bisa. Dan saya lihat kemarin ada 3 kalau tidak salah, 3 atau 4 ya yang ikut dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya gitu. Ya. Jadi mungkin mereka akan bisa menambah pengalaman mereka, mingle with natives, isn't it ya. Salah satu juga bisa mereka mengaplikasikan program Merdeka Belajar, jadi mereka bisa ikut dalam in the real life ya, jadi tidak hanya academically in the classroom, tapi mereka juga bisa melihat bagaimana berconnect directly with the natives ya. Ya, kita membuka kesempatan kepada mahasiswa USU terutama untuk program yang di Medan dari semua jurusan dengan mungkin interest yang bermacam-macam ya. Dan pada saat dipilih ini merupakan proses seleksi yang lumayan ketat karena mahasiswa USU pintar-pintar semua ya, Beb. Jadi kompetisi untuk masuk program ini memang agak sengit juga, tapi kita selalu senang bekerja sama dengan mahasiswa USU yang sangat ambisius dan high achievers juga semuanya. Jadi buat teman Pusba yang mungkin tertarik untuk gabung, program ini menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi bukan hanya sebagai teman lokal gitu ya, tetapi juga punya role sebagai salah satu pemagang atau team member di tim internship itu juga. Jadi roles-nya sama, responsibility-nya sama gitu. Jadi mereka akan mendapatkan learning opportunity dan benefits yang sama dari programnya. Yes, very nice ya. Jadi kalau tentang Dave sendiri gimana nih kalau boleh ya kita kan, tahu tadi juga ya? tentang program, tentang apa itu international internship, and then kalau boleh secara lebih
namanya ya, personal ya, lebih personal ya, pengen tahu nih gitu ya kan. Jadi boleh tahu ya gimana Bang Dev ke sehari-harian, maksudnya mungkin kayak latar belakang pendidikan, kok bisa ya terjun ke international internship gini gitu, dan kira-kira apa sih yang Dave dapat gitu istilahnya, tujuan ikut berkecimpung di international internship ini. Saya datang dari keluarga pendidik guru. Jadi dulu orang tua saya dua-duanya guru SD. Kakak saya juga terlibat di bidang pendidikan, guru gitu ya. Dan sewaktu saya memulai karir, mau memulai karir sejauh mungkin dari pendidikan atau guru, mau lari gitu ya. Tapi emang sudah panggilannya memang guru. Background pendidikan saya sebenarnya lebih di business management untuk S1-nya, tetapi kemudian along the way saya kemudian berkecimpung kembali di dunia pendidikan. Kalau dulu lebih ke pelatihan guru-guru di daerah terpencil di Papua, di Sumba. Kemudian saya memutuskan untuk pursue a master's degree in teaching akhirnya. Jadi kebetulan dapat kesempatan belajar di Australia. Jadi saya that's awesome. Once I completed my master's, so what I've been doing itu lebih ke kayak peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan guru, pelatihan kepala sekolah, dan akhirnya saya berkecimpung di bertemu dengan mahasiswa lagi gitu. I see. So it's a full circle dari mahasiswa ngajar guru dan segala macam, akhirnya jadi ketemu dengan mahasiswa lagi. Sangat menarik sekali ya gitu. Pengalamannya ternyata nggak bisa lari dari dunia pendidikan. Boleh tahu what part of Australia that you have studied when you get your master degree? Saya kebetulan dikasih kesempatan untuk belajar di University of Melbourne. I see. Di Graduate awesome. School of Education-nya. Baik, bagus sekali ya. Jadi kira-kira apa ya? Ya tadi mungkin memang sudah terjawab juga ya kenapa akhirnya terlibat lagi di international internship. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih tantangan yang paling mungkin agak sedikit cukup menantang gitu dalam melakukan pekerjaan ini? Tantangan, tapi tantangan yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya boleh. Tantangan tapi agak memotivasi juga makin. Betul, gitu karena itu it gives it a little spice and flavors gitu ya. Jadi ketika generasi muda zaman sekarang dari Australia datang ke Indonesia, pasti banyak menemukan perbedaan-perbedaan, culture shock gitu ya. Jadi mereka sudah punya ekspektasi yang sedemikian rupa, kemudian menemukan fakta di lapangan yang mungkin berbeda dari yang mereka bayangkan. Itu pasti memerlukan adjustment period atau learning curve, dan tantangan kita adalah bagaimana kita bridging that gap supaya mereka bisa melihat dari perspektif orang lain juga. Jadi intercultural relationship skills seperti atau intercultural understanding menjadi sangat penting gitu. Makanya di awal semua program kita selalu melaksanakan intercultural workshops. Sama kayak kemarin kita datang berkunjung ke Pusba, dan kemudian Mem Roma dan Mr. Monda kasih perkenalan budaya di Medan seperti apa. That really helps. Karena anak-anak ini mungkin banyak yang sebelum datang ke Indonesia belum pernah tinggal di luar negeri untuk an extended period of time. Jadi mungkin kalau kapasitasnya sebagai turis kan mungkin nggak ada tanggung jawab untuk immerse with the local culture. Nah sekarang itu kan beda nih. Jadi any POVs dari banyak orang dan lokal itu sangat membantu untuk to help them understand the local culture and help them immerse gitu. Pastinya ya, sekali. Terus tadi relate sedikit ya tentang language program ini gitu ya. Ini kan tadi udah dilakukan juga di beberapa kota gitu ya. Itu biasanya kayak ada circle, misalnya kayak ada term, misalkan summer terms, atau ada berapa kali dalam setahun lah intinya gitu ya. Mungkin kalau kita kan istilahnya nggak pakai summer atau fall gitu ya, itu nggak ada ya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu tadi mungkin
terlupa sedikit ya, maksudnya dalam setahun itu biasanya berapa kali program ini dilaksanakan oleh International Internships? Untuk program Deakin Language Internship, this is the pilot program. Harapannya sih kita bisa melaksanakannya every year annually. Tetapi ya kalau misalnya peminatnya semakin lama semakin banyak, tidak menutup kemungkinan kita lakukan 2 kali setahun, sama dengan program environmental internships yang juga dilaksanakan di sini gitu. Oke, ya menarik sekali ya. Iya, betul. Jadi kami sebagai pusat bahasa, mewakili pusat bahasa, memang sangat berterima kasih sekali kepada Dave ya, sebagai kemarin yang menawarkan kerjasama tentang bahasa Indonesia, tentang budaya ya dengan International Internship ini. Jadi bahwa perlu kita sadari bahwa budaya kita itu banyak yang ingin mengetahui tentang budaya kita. Jadi sebaiknya kita sebagai orang Indonesia ataupun sebagai suku bangsa yang memiliki budaya-budaya khas, sepatutnya lah menjaga budaya kita karena orang luar, outsider itu memang tertarik gitu, very interest. Jadi janganlah kita sampai lupa menjaga ataupun melestarikan budaya kita. Isn't that right, Dave? Ya, benar sekali ya. 100%. Iya, 100%. Dan memang ini harapan besar kita melalui program ini adalah ultimately gitu ya, untuk meningkatkan people to people relationships and understanding between Australia and Indonesia gitu. Indonesia adalah tetangga terdekat dan terbesar Australia. Kita saling ketergantungan satu sama lain. Jadi pada akhirnya ya kita sama-sama butuh gitu ya. Dan kalau misalnya nggak kenal ya nggak sayang. And we would love to meningkatkan kembali minat belajar orang Australia untuk tetap terus belajar bahasa Indonesia gitu, biar tetap lebih populer dari bahasa-bahasa lain misalnya. Ya, dan saya juga mereka ada beberapa universitas juga yang udah mempelajari bahasa Indonesia ya sebagai salah satu mata kuliahnya. As a second language or as a foreign language? As a foreign language. Biasanya dia masuk elektif, dan itu bukan hanya di universitas Kak Monda. Jadi dari SD, SMP, jadi kadang-kadang ada sekolah yang memang sudah include bahasa Indonesia di silabus mereka gitu, sebagai elektif. That's good. That's great. Bagus sekali ya. Sangat menarik ya. Iya. Oke. Jadi demikianlah teman Pusba, bincang-bincang kita, diskusi kita pada pagi hari ini tentang program International Internship yang sedang kami laksanakan selama 3 minggu ataupun hampir 1 bulan ke depan. Semoga program ini bisa terus terlaksana dan membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk baik untuk secara internal pusat bahasa diri sendiri ataupun secara eksternal dengan international internship II. Oke. Ya, terima kasih Dave, Mr. Dave Supayung, isn't it? Betul. Mr. Orang Dave, sini juga. orang lokal North Sumatra. North Sumatra tribes also. Jadi terima kasih atas kunjungannya ke podcast kami Pusba Bersuara. Semoga terus sukses dalam karirnya dalam menjalankan program-program II. Terima kasih juga Miss Monda yang sudah include atau menemani pagi hari ini di acara kita. You most welcome. And thank you for having me, Ma'am Roma. Okay, you are welcome also. My pleasure. Baiklah teman Pusba, sampai jumpa lagi di episode-episode yang selanjutnya. Tetaplah bersama kami Pusat Bahasa USU Pusba Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.